Halo, selamat datang kembali di channel Ngobrolin Investasi. Kita sudah cukup banyak membahas mengenai technical analysis di beberapa video ke belakang ya sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton tentang moving average, tentang MACD gitu atau misalnya dan kali ini juga kita akan membahas salah satu technical analysis yang cukup sering digunakan juga oleh banyak trader, yaitu penjaga lilin ya. Jadi istilahnya memang kayak babi ngepet nih gitu. Jadi kan kadang kalau kalian tahu cerita tentang babi ngepet, ada satu yang menjadi babinya, ada satu orang yang harus jaga lilin biar lilinnya tuh terus nyala gitu ya. Kalau nggak si babinya akan berubah menjadi manusia, dan itu juga adalah salah satu teknik yang eh, digunakan para trader untuk mencari oh kira-kira nih saham mana yang bakal menguntungkan gitu. Tapi kita tuh nyebutnya nggak seperti itu, cuman saya sering menyebut dengan teman saya itu sebagai penjaga lilin gitu. Tapi ini adalah ilmu technical analysis yang disebut dengan pola dari candlestick gitu ya. Jadi kita cari candlestick pattern gitu. Jadi gua ngulang sedikit nih ya, ada beberapa basic dari si candlestick ini. Ini candlestick tuh ceritanya satu candle ini adalah hari dari, nah, dari perdagangan hari ini. Kalau di chart Nexus dia selalu hari kemarin ya, maksudnya ini adalah perdagangan tanggal 22 April 2021, di mana kita akan belajar lagi seperti sebelumnya. Ini adalah saham dari Antam. Kita akan mencari ini historical price dari Antam di tanggal 22 ya kemarin. Nah, jadi kita belajar lagi basicnya sedikit. Harga open adalah harga yang di sebelah kiri. Ini adalah harga open. Karena kenapa sih bukan yang ini gitu? Karena ini candlenya warnanya hitam atau merah mungkin ya di yang lain. Berarti harga open lebih tinggi daripada harga closing. Makanya candlenya berwarna seperti ini. Jadi harga open di 2380 ini. Harga high-nya adalah ini di 2440. Nah, biasanya tuh kalau ada harga low tuh dia ada ininya seperti inilah gitu. Ini adalah harga low. Kalau misalnya kita lihat nih tanggal 21, harga low-nya adalah 2300. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada nih garis ke bawah. Berarti harga low-nya sama dengan harga penutupan, yaitu 2350. Ini 2350 dan ini 2350. Nah, seperti itulah ya membaca candle. Nah, ceritanya si candle ini tuh mengandung cerita dari apa yang terjadi di pasar pada hari itu gitu. Makanya kita bisa melihat adanya pola-pola candle seperti ini. Nanti kita akan mencari beberapa pola yang kira-kira menggambarkan ini adalah, jadi dengan ada pola candle ini kita bisa menebak nih gitu arah pasar seperti apa gitu. Dan karena di IHSG kita hanya bisa membeli dan lalu menjual gitu, bukannya short. Jadi kita akan mencari pattern-pattern yang reversal gitu ya. Maksudnya yang dari tadinya sahamnya turun dan dia mulai mau naik gitu. Nah, ini gue udah screenshot ya beberapa contoh, dan ini source-nya tuh dari school.stockcharts.com. Nah, jadi setiap pola candle ini tuh ada yang namanya beda-beda ya. Ini disebutnya adalah bullish engulfing. Jadi kita mencari pola candle yang seperti ini. Seperti itu. Nah, ini tuh kan pasti ada ceritanya nih gitu. Oh, pada hari sebelumnya saham ini mau diturunkan sama orang nih ya, sama para pelaku pasar nih. Oh, ternyata turun, jadi harganya closing gitu. Nah, di hari berikutnya dia dia harga opennya, dia harga pembukanya dia cukup diturunkan lagi gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah saham ini bukannya semakin turun, tapi pada hari itu saham ini malah berbalik naik seperti itu. Dan jadi dia closingnya jauh lebih tinggi dari harga open di hari kemarin. Nah, gitu. Jadi ceritanya ketika saham ini dicoba diturunkan oleh pelaku pasar, tapi kenyataannya oh pelaku pasar bilang ini sudah terlalu murah, saatnya kita beli lagi. Makanya setelah itu harga sahamnya naik, dan di hari yang kedua ini dia sahamnya positif dan harganya penutupannya lebih tinggi daripada harga open yang sebelumnya. Nah, ini tuh disebutnya bullish engulfing.
Nah, jadi kita akan mencari nih pola-pola yang seperti ini. Seperti itu. Dan kapan sih kita belinya? Kita nggak akan beli di saat ini ya, biasanya ya. Mungkin ada beberapa orang yang beli saat ini, tapi biasanya tuh kita beli di saat satu candle sesudahnya. Berarti kita beli di daerah harga sini, seperti itu. Dan kita tungguin, dan harganya benar-benar naik. Nah, terus ada pattern lagi, dia mulai turun. Nah, di sini ada pattern bullish engulfing lagi. Tapi seperti itulah gitu ya. Nah, ini ada juga yang namanya piercing pattern. Ini juga sama ada ceritanya. Ketika saham hari kemarinnya diturunin dan dia di open dengan hari turun, tapi ternyata dia bisa naik gitu, bisa naik lagi. Cuman perbedaannya piercing pattern itu biasanya harga penutupan ini dia tidak lebih besar daripada ini. Kalau yang lebih besar tuh disebutnya engulfing tadi ya. Tuh ini lebih tinggi daripada yang hitam ini gitu. Tapi psikologi pasarnya adalah seperti itu gitu. Jadi ketika berusaha diturunkan ya, tapi ternyata ada tenaga dari para pelaku pasar saham untuk menaikkan harga saham ini seperti itu. Nih, dan yang selanjutnya kita lihat ada pattern apa lagi nih? Sorry. Ada pattern yang namanya harami bullish gitu. Kan ini agak berbeda ya, sebenarnya harami itu ada banyak lah gitu, tapi pada intinya dari candle hari pertama dia tuh bodinya panjang, sebutnya kan body ini. Itu kalau yang garis satu ini sebutnya tail. Jadi bodinya dia cukup panjang, lalu di hari berikutnya ininya cukup pendek. Seperti itu. Tapi ketika ini juga ada namanya ada bullish harami yang kemarin kita bahas, ada yang bearish harami gitu. Jadi ketika harami itu ketika bullish adalah si candle yang ininya tuh dia berwarna hijau atau berwarna putih, berarti positif, harga harga opennya lebih rendah daripada harga closing seperti itu. Sedangkan untuk yang bearish warna candlenya hitam, tapi di harami ini selama dia candle pertamanya warnanya putih, dia tidak peduli warna harami, disebutnya haraminya ya. Di sini warna haraminya antara hitam atau putih dia masih tidak masalah seperti itu. Dan di sini juga sama tuh terlihat. Di sini terjadi bullish harami. Oh, ternyata hari berikutnya dia bakal naik lagi. Dan seperti itulah gitu ya. Ini harami bullish. Kita bahas juga yang cepat. Dan selanjutnya adalah pola candle apa lagi nih? Sorry. Nah, ini adalah hammer. Hammer juga sama ceritanya. Jadi ini bukan candle 1 dan candle 2 ya. Maksudnya candle hari pertama dan hari kedua. Jadi ini mah melihat pola candlenya hanya satu ini doang. Gitu. Jadi dia seperti membentuk seolah-olah kayak palu gitu. Kadang juga nggak ada tail bagian atasnya juga tidak masalah gitu. Ini berarti psikologinya adalah dia mau open terus dicoba diturunin di hari itu. Makanya dia tailnya ini, ekornya ini cukup panjang ke bawah. Tapi dia berhasil closing agak atas nih harganya gitu. Berarti ketika dibawa ke harga segini oleh pelaku pasar, ada pelaku pasar yang membeli saham itu sampai ada tenaganya buat naik sehingga closingnya berada di daerah harga opennya dia gitu. Jadi tidak peduli warnanya putih atau hitam, selama dia membentuk pola hammer seperti ini gitu. Dan itu adalah berarti tanda-tanda dari si reversal pattern ya. Jadi pola-pola candle yang kira-kira tadinya turun bakal berbalik naik seperti itu. Nah, bahas selanjutnya. Dan ini juga sama, ada morning doji star gitu. Ketika ini ada body yang warna hitam, terus dia mencoba diturunin nih gitu. Karena harga opennya dia udah cukup turun ya. Jadi pertama kan open di sini, closing di sini, lalu pelaku pasar menganggap ini adalah sesuatu yang jelek gitu. Jadi di open tuh harganya udah lebih rendah daripada ini, daripada harga closing sebelumnya gitu. Nah, tapi di sini ada saling-saling tahan. Lalu terbukti nih, besoknya baru terbentuk. Jadi ketika ada pola ini, kita melihatnya adalah pola candle selama 3 hari. Ini hari pertama, ini hari kedua, dan hari ketiga gitu. Dan belinya di mana ya? Pastinya setelah hari ketiga atau di closing hari ketiga. Seperti itu. Nah, kita tuh bisa mencari candle seperti ini ya, terserah sih ya. Maksudnya kamu bisa mencari satu-satu nih, misalnya kayak di chart Nexus. Oh, kita cari pola hammer di saham Bank BCA ini gitu ya. Tapi kan seharusnya cari polanya di sini ya, biar di hari-hari terakhir gitu, biar kalian bisa menebak. Tuh di sini tuh, oh ini sempat terjadi yang namanya hammer di sini nih. Tuh, ini terjadi hammer.
gitu. Tapi ini kan keadaannya kebenaran sedang naik gitu, jadi ini sebutnya kalau hammer seperti ini tuh tidak terlalu berlaku ya. Biasanya hammer yang dicari itu adalah hammer yang setelah dia turun lalu terbentuk hammer seperti itu, terbentuk pola palu gitu ya. Mari coba, ya memang cukup susah lah gitu ya dicari. Nah, anggap saja ini, tapi ini tailnya kurang panjang ya. Seharusnya kalau ketika tailnya panjang ini adalah bentuk hammer seperti itu. Tapi memang kita carinya ketika dia turun, dan di akhir turunan itu ada pola hammer gitu. Seperti itu. Nah, ini nih. Oh, sorry. Yang ini dia. Nah, tuh. Ketika dia ada turun, di sini terjadi terbentuk hammer, di hari berikutnya dia naik gitu. Seperti itulah. Tapi kalau gue sih ini pakai si Mirai Asset ini sebenarnya ada cukup salah satu fitur yang menarik ya. Dia bisa cari untuk pola nih gitu. Jadi kalau kita misalnya mau cari ini yang di hari tersebut ya, kita mau cari ini nih pola ini, dia disebutnya hanging man. Sebenarnya hanging man ya, entah hanging man atau hammer itu sama aja sih. Nah, kita bisa melihat nih, ternyata di saham-saham di situ di hari yang terakhir ini ada yang membentuk candle-candle ini. Sorry. Ada yang membentuk si candle-candle hammer ini. Tuh, ini biasanya dia terbentuk candle. Bank BRI dia cukup lah gitu ya. Karena ini coba ini jangan di ignore, apply like of tail-nya. Ini kita jangan terlalu panjang gitu. Nah, setelah itu barulah kelihatan nih gitu hammer-hammer yang ini. Misalnya kalau kita mau coba lihat salah satu yang terbentuk hammer adalah misalnya si Bank BCA ini gitu. Kita tinggal lihat si chart aslinya. Misalnya Bank BCA. Karena kalau di sini dia cukup ini ya, cukup live gitu. Maksudnya si tradingnya. Dan ini ternyata di terakhir cukup terbentuk pola hammer gitu. Cuman ya seperti tadi saya bilang, hammernya tuh seharusnya dicarinya seperti ini. Ketika dia turun ada hammer di bawah, tapi ini kan ketika dia sedang naik terus ada hammer, ya itu berarti bukan reversal pattern yang seperti apa ya gitu. Jadi nah, tapi setelah kayak gitu ya kita jadi harus cari lilin lagi nih. Kira-kira mana sih gitu yang benar-benar sempurna seperti itu gitu pola hammernya gitu. Kita bisa cari saham-saham yang lain nih. Nah, ini kayak ada dua hammer ini nih, MDKI. Kita cari MDKI. Tuh MDKI utama tuh, dia ada dua hammer ini. Nah, ini sebenarnya ini ketika dia turun ada hammer di sini, nah seharusnya ini naik gitu. Tapi ya kita bakal lihat lagi aja nih ya di besok-besok hari seperti apa gitu. Itu sih polanya. Tapi ada salah satu technical analysis yang disebut dengan cari candlestick pattern ini gitu ya. Gitu. Jadi sampai di sini deh video ini, biar nggak terlalu lama juga. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, dan subscribe ya, yang penting channel ini biar gue makin semangat nih untuk bikin channel di seputar investasi gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.